Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala awqata Ramadan ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'ana hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyan Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana yahudu Ramadan bima lam yahussu bihi ghairuh. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina asaru ridallahi ala syahwati nufusihim fakharuju minad dunya ma'jurin wa ala sa'ihim mashkurin wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama tentunya tiada lain puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, hidayah dan inayahnya yang alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita selaku kaum muslimin, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah dan mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita tergolongkan kepada umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk
kaum muslimin dan para jamaah, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Waktu berjalan sangat cepat, seakan baru kemarin Ramadan datang menghampiri kita. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung atau di pertengahan Ramadan. Mungkin tidak lama lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita lepas kepergian Ramadan dengan kepedihan hati kita tentunya. Mungkin Ramadan akan kembali lagi pada tahun depan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum tentu menakdirkan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu marilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir mungkin untuk kita, sehingga kita dapat lebih meningkatkan, lebih bersemangat dalam kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dilandasi iman dan niat semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hari-hari yang indah bersama Al-Qur'an di bulan suci Ramadan jangan sekali-kali di luar Ramadan nanti kita lupakan. Hari-hari yang indah ketika beramal kebaikan di bulan suci Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita hentikan. Hari-hari yang indah pada saat kita selalu mendatangi masjid di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita tinggalkan. Hari-hari yang indah sewaktu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah di bulan suci Ramadan ini, maka selepas Ramadan jangan sampai kita nodai dengan keburukan. Maka sebaik-baiknya keberagamaan seseorang adalah apa yang ia istiqomahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kana ahabbud dini ilaihi ma dawama alihi sahibu." Perilaku keberagamaan seseorang yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang diistiqomahkan atau yang didawamkan. Jangan sampai perjalanan dan pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita petik dari madrasah Ramadan ini tidak terlihat bekasnya selepas Ramadan nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah melakukan amal kebaikan setelahnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan, maka tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan itu sendiri. Maka hal itu pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menempa diri di madrasah Ramadan, maka semestinya hati kita telah bersih dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Diri kita terbiasa melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan. Keimanan kita semakin kokoh, tak tergoyahkan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan juga kebaikan kita semakin bertambah dan juga derajat kita semakin tinggi dan kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan atau salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabr, yaitu bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Sebab Ramadan yaitu ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. As-shaumu nisfu sabr. Dengan puasa, umat muslim dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman pun tidak diminum, padahal makanan itu milik sendiri. Tetapi minuman itu juga milik sendiri, tetapi karena kita sedang berpuasa, maka semua itu kita hadapi dengan sabar untuk menjaganya. Lalu ia menahan diri untuk tidak mengonsumsinya, demikian pula dengan istri cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri untuk tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari menggibah, meskipun ia dipancing-pancing orang, tetapi jawabannya, ini so'imun, sesungguhnya aku sedang puasa, maka tahan emosi kita. Menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala canangkan melalui puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan banyak sekali keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Di antara keutamaan orang yang sabar, yaitu yang pertama, pahalanya tanpa batas. Jadi keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisab. Tentunya sangat beruntung sekali bagi orang yang sabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tanpa batas kepadanya. Kemudian selanjutnya keutamaan sabar yang kedua adalah orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah artinya seseorang yang telah sabar maka akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan ridhonya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah kisah menceritakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada saat Nabi melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di sebuah tempat Nabi menemukan suatu kuburan atau makom yang mengeluarkan wangi begitu semerbak. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, makom siapakah ini yang mengeluarkan wangi begitu semerbak?" Kemudian malaikat Jibril menceritakan bahwa makom inilah adalah makom seorang wanita solehah, wanita yang begitu sabar dan teguh dalam keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, wanita ini yang bernama Siti Masyitoh, beliau adalah pembantunya Raja Fir'aun pada zaman kerajaan Fir'aun. Pada suatu ketika Siti Aisyah atau Siti Masyitoh ini sedang menyisir rambutnya putranya Fir'aun. Kemudian singkat cerita sisirnya jatuh, lalu Siti Masyitoh ketika mau mengambil sisirnya, lalu dengan refleksnya, lisannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga putranya Fir'aun langsung murka dan menanyakan, "Wahai Masyitoh, apakah kamu menyembah selain bapakku?" Kemudian Siti Masyitoh dengan tegar dan tegas menjawab, "Betul wahai putra raja. Tuhanku dan Tuhanmu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian putranya ini marah lalu mengancam dan melaporkan kepada bapaknya yaitu Raja Fir'aun. Tak lama kemudian Siti Masyitoh dipanggil oleh Raja Fir'aun. Kemudian ditanya,
Dan memang betul Siti Masitoh jawaban yang sama, yaitu tetap berpegang teguh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Raja Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar yang di atasnya ada kuali atau panci yang sangat besar, yang dimasukkannya air yang sangat mendidih. Kemudian Siti Masitoh dihadapkan di tempat itu. Lalu Siti Masitoh ditanya kembali, "Wahai Masitoh, apakah kamu akan tetap mempertahankan keimananmu terhadap Tuhanmu, atau kamu akan kembali menyembahku?" Tetapi jawaban Siti Masitoh tetap berpegang teguh kepada akidah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dilemparkanlah putranya ke dalam air yang mendidih yang sudah disiapkan tadi oleh para tentara dari Raja Fir'aun itu. Kemudian satu persatu ditanya lagi, tetap Siti Masitoh dengan jawaban yang sama, berpegang teguh kepada akidah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba pada saatnya yang terakhir, giliran anak bayinya. Lalu Siti Masitoh ditanya kembali sama Raja Fir'aun, "Wahai Masitoh, apakah kamu tidak sayang, tidak kasihan melihat bayimu ini aku lemparkan?" Siti Masitoh pun sedikit ragu, karena memang begitu sayang sama bayi yang digendongnya, dan juga rasa kasihan, sedih sekali hatinya dengan ancaman seperti itu dari Raja Fir'aun. Namun, ma'asyiral muslimin, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bayi ini pun seketika bisa berbicara. Lalu kemudian bayi ini pun berbicara, "Wahai ibuku, jangan pernah gentar, jangan pernah takut wahai ibuku. Siksa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa di akhirat nanti. Wahai ibuku, bersabarlah dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuk kita." Lalu kemudian setelah kejadian itu, bangkit kembali semangatnya Siti Masitoh untuk meyakinkan kembali dengan keteguhan hatinya bahwa akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetap diakuinya bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Raja Fir'aun memerintahkan melemparkan Siti Masitoh dan keluarganya termasuk bayinya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ambil pelajaran dari kisah ini bahwa kesabaran yang luar biasa dari seorang Siti Masitoh dengan ujian yang sangat luar biasa, tetapi beliau masih mampu bertahan dan dengan keyakinannya sendiri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kisah ini tidak berhenti di situ saja, tetapi kita harus tahu di balik rahasia Allah. Dengan Siti Masitoh yang begitu sabar dan tegar dalam keyakinannya menyembah Allah, maka Allah pun, ma'iyatullahnya pun menyertai beliau. Pertolongannya Allah datang ketika Siti Masitoh dan anak-anaknya sebelum mereka tercebur, sebelum mereka menyentuh air yang mendidih itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dahulu mencabut nyawanya Siti Masitoh dan keluarganya, sehingga Siti Masitoh tidak merasakan panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin, sehingga Siti Masitoh juga tidak merasakan panasnya air yang mendidih tadi itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak peluang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat beruntung dijadikan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana hadis, "Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin." Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran.
orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini sungguh suatu kesempatan yang baik untuk kita pada momen bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak amaliyah-amaliyah, di antaranya membaca ayat suci Al-Quran. Sesibuk apapun kita, sempatkanlah waktu untuk membuka dan membaca Al-Quran. Warattil tartila, dan dengan tartil, dengan khusyuk dan benar memakai ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya, agar pembacaan Al-Quran kita dijadikan suatu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka ada beberapa ilmu tajwid yang harus memang diterapkan. Begitu luas ilmu tajwid, seperti di dalam kitab Tufatul Atfal. Menurut kaidah linuni in taskun wali tanwini arba'u ahkamin fahut tabyini. Nun hukum nun sukun dan tanwin terbagi 4. Ada idhar yang hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, hogin. Kemudian ada idgham yang hurufnya ada 6. Yarmaluna, tetapi idgham dibagi 2. Ada idgham bigunah, ada idgham bilagunah. Kemudian ada yang disebut iklab. Cara bacanya yaitu menukarkan nun sukun kepada huruf ba, sehingga di atas huruf ba ada dikasih mim kecil. Lalu kemudian masih di dalam hukum nun sukun dan tanwin ada yang disebut ihfa. Ihfa hurufnya ada 15. Bunyinya ihfa yaitu samar dan dengung. Dan banyak lagi, ada mad tabi'i, ada mad arif disukun, ada mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyadari bahwa bacaan-bacaan Al-Quran kita belum sepenuhnya begitu fasih, belum sepenuhnya betul, maka kewajiban kita adalah mengkaji kembali, mencari guru kita, ustadz kita, siapa yang akan mengajari kita. Satu ayat, satu huruf ketika kita belajar, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, pahalanya tak terbatas tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali melalui mimbar atau khutbah yang sangat singkat ini, sedikit ada hikmah untuk kita ambil manfaat. Apa yang saya sampaikan tentunya kebenarannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kekurangannya dari diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man hadalakal muslimin.
ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.